Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan kita bedah buku kitab Adab Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masih membahas bab 135, masalah akhlak yang mulia. Dan bagaimana perangai, karakter, atau bahasa agama kita akhlak yang mulia dan baik ini akan menjadi sesuatu atau amal soleh yang paling berat di timbangan amal pada hari kiamat. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pagi ini dengan hadis nomor 273. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Salih As-Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kandungan hadis ini disebutkan Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama yang masyhur, mengatakan yang termasuk akhlak mulia adalah kesolehan. Semua perbuatan baik, ketaatan, kebajikan, muru'ah. Muru'ah itu menjaga kesucian hubungan sama Allah, ihsan, berbuat kebaikan yang maksimal dan adil. Dengan semua inilah Nabi SAW diutus untuk menyempurnakannya, yakni menyampaikan akhir kesempurnaannya. Karena sungguhnya kesempurnaan akhlak dengan seluruh keutuhannya hanya terdapat dalam agama Islam. Saya lebih dalam merincikan masalah hadis ini dengan izin Allah SWT. Nabi SAW bukanlah satu-satunya utusan Allah. Sebelum beliau sudah banyak utusan Allah. Bahkan beliau sendiri bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, sesungguhnya nabi-nabi itu diutus oleh Allah 124.000 orang, diantaranya 313 rasul. Jadi jumlahnya sangat banyak. Dan kita ini sebagai umat Muhammad SAW wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Jadi tidak semuanya kita tahu kisahnya, tapi 25 nabi dan rasul ini. Nah, dari semua nabi-nabi ini mereka menjalankan agama yang satu, yaitu Islam. Enggak ada agama baru. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini bukan agama baru. Cuma satu agama Allah turunkan dari langit dan perintahkan, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Enggak ada agama baru. Terbukti bahwasanya agama semua nabi-nabi satu adalah sabda Nabi SAW yang merincikan masalah itu. Kata beliau, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ibarat seperti sebuah bangunan yang sangat bagus, kokoh, dan setiap orang keliling di rumah itu mereka akan terkagum-kagum. Jadi mereka semua kagum melihat bangunan ini sangat bagus. Tinggal satu batu bata saja. Dan mereka berkata satu sama yang lain, andai saja satu batu bata ini dipasang, sempurnalah bangunan ini. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah akulah satu batu bata itu. Maknanya beliau bukan membawa ajaran baru. Ini Islam sudah ada sebelumnya. Agama nabi-nabi semuanya satu. Isa, Musa, Ibrahim dan semua nabi-nabi, Yunus, Saleh, Shu'aib, Nuh, Idris, semuanya Islam. Enggak ada agama lain. Hanya memang perbedaannya di syariat, hukum-hukum yang Allah terapkan. Nabi adalah seseorang yang Allah utus tidak membawa ajaran baru, hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tapi kalau Rasul, dia membawa syariat baru, tapi agamanya tetap sama Islam. Hukum-hukumnya saja. Membawa syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Jadi agama Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW sama Islam. Cuma beda di syariat. Isi Injil Taurat ada beberapa hukum yang dihapus dalam Injil. Allah ubah sesuai dengan kehendaknya yang maha kuasa.
isi juga Al-Quran, ada yang menyambung isi-isi Taurat dan Injil, ada juga yang menghapusnya. Tetapi induknya adalah agama Islam. Makanya orang-orang yang beriman di zaman Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa, sebelum datang nabi-nabi dan atau datang Rasul setelah Musa alaihissalam, dikatakan Muslim dan mereka masuk surga. Kita nanti insya Allah meninggal dalam keadaan iman dengan izin Allah SWT, kita akan bertemu dengan orang-orang beriman sebelum kita. Mereka adalah muslim-muslim, pengikut para nabi-nabi, gitu kan? Sampai nanti ada Rasul yang datang, misalnya Musa dengan Isa. Musa Rasul, Isa Rasul. Nah, fase sebelum datang Rasul Isa, maka syariat yang diterapkan adalah syariatnya Nabi Musa. Tapi dengan datangnya Isa membawa kitab Injil, menghapus syariat Nabi Musa. Tapi tetap harus diyakini ada Nabi namanya Musa, ada kitab namanya Taurat. Tapi dengan datangnya Injil tidak berlaku lagi hukum-hukum yang ada pada Taurat. Tapi jangan lupa, agama mereka satu, Islam. Ini perlu digarisbawahi, gitu kan? Sebenarnya istilah Yahudi dan Nasrani itu bukan agama. Agama Nabi-Nabi adalah Islam. Itu perlu digarisbawahi. Maka Nabi SAW membawa agama ya, bukan agama baru, hanya memang syariatnya yang berbeda. Waktu Nabi SAW datang membawa Al-Quran, maka Al-Quran ya, menghapus hukum-hukum yang ada dalam Taurat dan Injil, sekaligus juga tilawahnya sudah tidak ada lagi pahalanya. Kita biar baca Taurat Injil sekarang sudah tidak ada pahala, beda di zaman Rasulnya masih ada. Karena sudah datang Rasul yang terakhir Muhammad SAW, maka yang berpahala hanya Al-Quran, hukum yang diterapkan hanya Al-Quran, tetapi tetap induk agamanya Islam, ya, seperti itulah. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Maksudnya semua yang disampaikan oleh nabi-nabi dan saudara-saudaraku sebelumku yang baik-baik akhlak itu, aku ini datang cuma menyempurnakannya, tidak bawa ajaran baru gitu. Ya, jadi malu semua nabi-nabi ajarin, bakti sama orang tua semua nabi-nabi ajarin. Ya, jenguk orang sakit semua nabi-nabi ajarin. Semuanya kebaikan, semua keburukan dalam agama, misalnya dusta, menipu, gunjing, fitnah yang Bapak Ibu sering dengar dari para dai-dai kita sekarang, ini bukan ajaran baru. Dari semua nabi-nabi sama nyampaikan. Penyambung lidahnya para nabi-nabi, sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa menyambutkan yang sama. Ya, makanya ini ya, kata Nabi SAW, termasuk sunnah-sunnah Nabi yang turun-temurun adalah beliau menyebutkan siwak, ya. Terus beliau menyebutkan juga menikah, ya. Ini sunnah-sunnah Nabi, menggunakan minyak wangi. Begitu disebutkan dalam hadis, gitu kan. Berarti memang bukan ajaran, bukan agama baru, tapi syariat yang memang ada yang diubah, ada juga yang dipertahankan, seperti itulah. Jadi akhlak-akhlak yang baik ini bukan baru diajarkan di dalam Al-Quran, tapi sudah ada sebelumnya. Contoh misalnya, teman-teman kalau baca surah Luqman. Luqman ini siapa? Orang yang hidup jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan ada wasiatnya untuk anaknya. Tidak boleh sombong, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nasihatkan sama dia. Dan itu turun-temurun didatangkan, dijalankan. Dan Al-Quran masih membenarkan itu. Ya, Nabi SAW masih mengajarkan dan menjadi syariat Allah SWT. Dan sampai sekarang wasiat Luqman kita disuruh sampaikan. Seperti itulah kurang lebih, gitu kan? Maka ini yang perlu difahami. Berarti Nabi SAW pada saat membahasakan ini, aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak, maknanya adalah semua yang sudah disampaikan saudara-saudaraku Nabi sebelumku, aku akan datang menyempurnakan itu dan mengingatkan kembali. Ini loh keutamaannya senyum, keutamaannya dermawan, keutamaannya bakti sama orang tua, gini-gini seterusnya. Begitu juga dengan hal-hal yang dilarang supaya tidak merusak dan mencoreng akhlak yang mulia juga sama. Nabi SAW melanjutkan itu. Seperti itulah.